nggak sakau kan kayak lu. Beda lah, dia mah masih di bawah gua otaknya kata gitu kan. Habis itu gua nggak lama ditelepon sama pimpinan bank itu, terus ngobrol, terus dia bilang, ya besok kamu siap nggak jadi HRD? Iya Pak, siap. Di situ tuh gue bingung ya, kayak tahu-tahu gue sudah jadi HRD, gue cipluk-cipluk kayak gini kan. Cuman gaji lu gede dong HRD mah. enggak sih, banknya bank swasta. Tapi lumayan. Ya UMR pada tahunnya. Oke, terus? Cuman banyak sampingannya Kak. Soalnya di kantor itu cowok semua ternyata. Wih, mantap dong. Yang cewek gue doang. Gue tuh di situ sampai OB-OB-nya pun semua cowok, pantry-nya semua cowok. Terus bosnya juga. iya, di situ gue nyaman banget. Gue baru dateng, gue dikenalin kayak ini OB-nya pantry dan ruangan kamu di sini. Terus ini teman-teman kamu kerja. Terus nanti job desk-nya kalau orang lamar atau apa, menurut kamu kualifikasinya bagus, tapi ada yang kurang kayak BI checkingnya jelek atau apa, ya pokoknya kamu bisa lah kata dia. Sesuaiin, terus oh siapa, terus kalau emang saya nggak paham bimbing aja gitu kan. Terus nggak lama tuh ada karyawannya lewat Kak, terus dia bilang baru ya, bosnya udah cabut tuh kan. Baru ya, iya. Dia tau-tau duduk samping gua Kak, seruangan aja sama saya. Nggak tahu sih dikasih ruangannya di depan. Oh iya itu mah sama saya seruangan. Ya udah tolong dibantu-bantu ya Pak. Ngapain sih manggil gue Bapak? Nama aja, enggak lah, gue mah anak baru di sini. Terus itu lu ngomong gue lu. Ya udahlah Bang, ya udah kena Abang aja udah kata dia gitu kan. Cakep orangnya. Enggak sih, biasa aja ya. Cuman dia di situ emang bagus juga kepercayaan. Ya di atas gue kan. Lama kerja di situ. Iya, udah pokoknya sih kaki tangannya deh. Kurus. Yang menurut gue sih kayak banyak pikiran gitu, kayaknya dia ngurusin segala macem yang disuruh bos kali ya. Yang lain gendut-gendut tuh. Kayaknya tugasnya nyantai-nyantai gitu kan. Terus habis itu, Bang, lu kok yang lain gendut-gendut tuh kurus? Ya lu lihat aja tuh isi laptop gue semuanya no data. Oh iya gitu. Bang, sumpah gue tuh belum pernah jadi HRD. Biasanya tuh gue yang di mall, di klub gitu kan, dagang-dagang. Udah ntar gue ajarin dia. Terus lu punya cowok nggak kata dia gitu? Nggak ada Bang. Masa iya kata dia gitu. Ya sumpah menurut gue tuh semua bikin gue kesel semua. Selingkuh enggak, minta ketemu terus apa main, padahal kan gue kan juga harus kerja nyari duit buat bayar kosan. Oh iya sih, kirain gue selingkuh. Enggak lah, malah gue yang selingkuh terus kali. Habis itu, oh ya udah lu selingkuh aja sama gue. Ih, anak lu aja udah banyak. Baru gue, kata dia, bini gue juga di Tangerang. Gue kan tidur di sini sendirian. Serius lu Bang? Iya. Udah lu ntar malam. Udah langsung nawarin ya, baru kenal ya. Terus udah lu ntar malam gue aja yang nganterin pulang. Terus daripada lu naik Gojek kan. Berapa lu naik Gojek? Ya sampai 60-an sih Bang. Jakarta Selatan. Terus habis itu dia bilang, ya udah, tapi lu bikin gue senang dulu ya. Tapi lu bantuin gue ya, job desk kerjaan gue banyak yang lu diem aja seharian, tiap hari gue yang ngerjain. Ntar kalau ada yang datang menurut lu oke, udah gue contreng. Serius lu Bang? Iya udah. Ya udah, itu tuh udah pada pulang malamnya ya. Ya udah gue nungguin dia tuh Kak, depan kerjaan. Kata dia jangan di luar, itu kan ada yang dagang, lu di dalam aja. Udah dikunci aja pintu sama dia. Gue naik lantai atas kan, ngambil tas gue di loker, terus habisnya kata dia, ya udah yuk gue temenin. Udah nggak disiap-siap, udah gue kunci, kamera semua udah gue matiin. Soalnya bank kan sensitif ya kayak, serius lu lihat aja tuh CCTV-nya udah mati. Oh iya. Habis itu gue ke atas, kata dia, Bang lu sini dulu ya Bang, gue selalu numpang. Gue dari tadi pengen kecimbat, cuma pelamar nggak berhenti. Terus habis itu kata dia, gue dong masuk ke dalam. Ngapain sih lu nggak mau gue aja belum mandi, nggak mau Terus udah yuk main yuk sekali aja, nanti lu gue bantu sama kerja. Tapi gue pakai baju kerja ini. Lah tinggal lu gantungin aja. Ya udah. Jadi tuh di toiletnya tuh gini Kak, di kantor ubin kaca gitu Kak, kayak di mall. Abis gue ngenying, dia nungguin kan depan, terus gue bilang udah Bang, gue udah selesai. Udah dia masuk, gue langsung diangkat ke ini Kak, apa sih namanya? Kemana? Wastafeling lebar itu tuh. Gue diangkat ke situ. Waduh, digendong. Gak ngegebrok tuh apa? Iya, nggak tahu. Nggak dulu sih kan gue kurus. Dulu kurus ya? Iya, gue diangkat ke situ, terus tahu-tahu dia udah beliting aja Kak. Mas tau udah poin aja emang kampret gue tuh. Kenapa semua pada laki-laki pada begitu ya? Nggak tahu. Terus habis itu
Dia nginin barangnya, kata gue, buset lu udah sange aja. Lu gue kan dari tadi ngeliatin paha lu, kampret lu, abis itu. Nah, ya udah nih, ih gue kan udah di atas, gue udah nggak bisa lah. Oh iya, terus dia nurunin gue lagi, kok gue disuruh dia tuh Kak. Gue buru-buru, gue takut juga kan udah jam pulang ya kan. Terus gue di atas lagi sama dia, udah kok dia langsung, lu merem aja, anggap aja bukan gue, anggap aja orang yang lu demen. Iya bang, ya udah gue sama dia ya. Kata gue, so dia semakin kenceng tuh Kak, abis gendong gue, kata gue, udah bang gila lu bang, gue juga belum makan sore ini ya kan. Iya bentar lagi kata dia gitu kan. Terus, enggak gue gak mau. Dia tuh ngelepas jadi ke lantai Kak, bececeran gitu. Ih jorok lu, ya kata gue kan bentar lagi, lu gak sabaran aja. Tuh lo lapin tuh gue, tar dulu sebentar, tungguin ya udah. Terus dia langsung bersih-bersih buru-buru, terus gue keluar, kata gue, awas lu ya kalau besok lo gak ngerjain data gue, udah lo tenang aja. Tapi dikasih duit nggak? Enggak, pokoknya dia ngerjain data gue. Jadi gue setiap hari tuh kerjaannya dandan, makan, main handphone. Udah dia aja yang ngerjain tugas gue. Sebulan gajiannya buat gue sendiri. Tapi dia cuma minta sekali Kak, bagusnya tuh orang emang kayak profesional gitu kan. Kalau profesional mah nggak minta. Enggak, maksudnya gini, kalau udah bilang sekali, terus dia ngerjain sampai 1 bulan, gue gajian udah. Terus gue gini aja, kalau sampai lo nggak ngerjain tugas yang lo bilang, gue bilangin lo sama bapak ini tuh. Bocor ya. Jangan dong, gue mah anak kedua Kak, hidup gue perlu ini. Ya udah pokoknya lo ya. Terus kata dia, iya udah tenang aja, emang orangnya sih baik Kak. Data-data gue semuanya lengkap, selesai gitu sampai gue gajian. Terus kadang gue kalau ngelihat dia di ruangan nih lagi nginterview atau apa, terus orangnya udah pada selesai interview, terus gue bilang, bang, ayo bang, gue gituin kan. Terus ntar kalau udah sepi, terus gue tuh sama dia Kak pernah, jadi pintunya tuh kan geser kantor ya Kak. Bang nggak bisa, ntar lu, gue lagi ngetik gitu kan, dia ngetik habis itu, ntar lu bang. Jadi pas gue buka pintu dia di belakang gue, kira dia ketiban gue dong Kak. Udah jam-jam pulang habis itu, buset lu pakai androk, lalu lu sampai kelihatan kata dia gitu kan. Ya emang gue pakai androk emang kenapa gitu kan habis itu. Nih lu lihat nih gue udah naik, kata gue buset dah lu di celana aja sampai kayak gitu. Iya makanya, terus lu besok aja pakai androk, pakai celana aja. Ngapain suka-suka gue. Terus kata dia gini ngomong, kita udah lama nih nggak main, ayo main. Udah bulan kedua. Iya, terus gue bilang, oke aja sih kalau gue dikasih duit sama lu. Emang lu minta berapa? 300 aja deh, gue bilang gitu. Murah meriah. Iya, 300 aja deh, tapi jangan lupa ya data gue sebulan lagi. Ya udah nggak apa-apa, tapi ada syarat lu nginep di sini. Nanti gue bilang sama si bapak kalau lu bantuin gue ngerjain data. Ya udah. Besok ya lu bilang sama si bapak, akhirnya dia bilang tuh sama si bapak, besoknya gue nginep di kantor. Emang si bapak mah kayak percaya gitu ya, kita profesional, dia nggak tahu apa-apa. Terus kata bapak, nginep di kantor? Iya, terus kata bapak, emang ada ruangan khusus sih Kak kalau buat lembur. Tetap aja ada CCTV. Enggak dimatiin, kan yang nginin data dia. Terus habis itu kata bapak ngomong, kenapa sih kalian nggak pacaran aja, kalian cocok tahu, suka berantem katanya gini. Dalam hati saya, gue mah bukan gak usah pacaran Pak, gue udah kali ya mah karyawan lu, gila kalau karyawan. Terus berarti dia ngelihat gelagat lu berdua. Iya, enggak, katanya gue berantem mulu berdua dia. Alhamdulillah sih dia cuma ngeliatnya di berantem ya Kak. Terus abis itu kan gue bilang sama dia, bang nggak ada kasur bang, nginep. Ada lah, gue kan biasa ngelembur sendiri, gue kan nginep di sini. Ya udah, lu bawa baju tidur nggak bawa. Abis itu kita main di ruangan kantor aja. Udah, kan ada sofanya tuh. Kata gue, nggak mau badan gue pada sakit. Udah, ntar lu ada sensasinya. Sumpah ya Kak, gue itu di ruangan kantor disuruh bulat sama dia. Di sofa. Iya, di ruangan gitu Kak. Udah ayo kita main kayak di bokep. Lu duduk di sofa ngomong, kata dia gitu. Ngapain bego, gue udah kayak korban pemerkosaan. Terus udah lu biar gue stamina. Jadi gue disuruh duduk di sofa Kak, gue suruh kan kaki gue suruh ke atas dua-duanya tuh Kak. Gue suruh begini, ngapain sih lu ngikutin gue, nganteng gak kasih duit sama data-data lu. Ya udah deh. Dia juga bulat Kak. Ya sama, baju gue berdua dia tuh di situ di keramik itu kan. Dia udah begini-gini aja kata gue. Anjing ilfil banget gue malu, tapi emang keseringan kali sama dia tuh gitu. Gue kayak utang data gitu kan sama dia. Iya, utang data. Ribet Kak kalau di bank itu harus benar-benar rapi ya datanya. Iya, terus cuman dia deh yang ngerti itu. Gue tuh kayak buat nambahin rekrut orang doang, nemenin dia, backupin. Data tetap dia. Terus gue bilang sama dia, ih gue kayak orang apaan aja. Lu daripada gue ikat udah begitu lu.
Adalah setelah lu aja bang, udah gitu. Tuh minum dulu tuh. Dia juga punya bir kak. Cuman nggak tahu gue dia mainnya slokian gitu ya. Tapi tuh mabuk banget. Nggak tahu udah gue tuh dipakai apaan ini. Lu minum aja sekali aja udah mabuk kata dia. Cuma bukan bir, say. Apa sih namanya? Arak ya? Kali. Oh Kalau apa sekali, ini? Wine kali ya? kalau sekali begitu tuh keras banget berarti. Iya terus akhirnya gue minum tuh kak. Aduh gue langsung teler tuh kak. Udah. Ini apaan nih bang? Gue langsung udah dia main kak. Kata gue bang jangan sampai gue bablas besok kan kantor masuk. Enggak lah ntar gue tamparin juga kok biar lu melek. Goblok lu. Gue main tuh kak sama dia. Gue tuh jadi tuh disuruh di bawah kak. Di bawah tapi gue madep ke sini. Gue jongkok kak ngerti nggak? Tapi dia main gak dari kak. Tapi dia main dari belakang kakak tuh kan jongkok. Ribet banget kak. Ini gue nonton baru nih di udah lu madep ke sofa aja kak, madep ke sofa pegangan gitu, gue dari belakang tapi jongkok ya, gue ikutin anjing gue udah kayak monyet dilusur, tapi enak kan dia sih ngejepit banget tau gak sih kak, main dari belakang tapi megang sofa gitu kan, gue kayak bocah gitu deh kak, dia dari belakang nomplokin gue, terus kata gue, wah berat lu biar badan lu begeng juga, tapi enak kan, ini gaya apaan sih, udah enak kan lu naik kan lu. Jadi kayak tapi dianya ikut tiduran, Iya, terus ikut nemplok. Ya, tapi gue jongkok gitu kok, terus dia ngajar gue dari belakang kan. Terus udah bilang bang, iya gue udah keluar kata dia, aduh bang gue tepar nih bang, lu jangan mabuk, lu pakai baju dulu kan, udah lu tidur aja sama gue di atas, nanti kan besok kan orang pada masuk kantor, iya, gue gitu. Nah udah sampai besok pagi gue udah mandi, udah kerja tuh mulai kerja, gue diem aja ke depan laptop. Iya gue masih ngawang kak, nggak tahu itu cairan seloki tapi kok mabok banget, terus gue diem aja, terus lu jangan kayak gitu, ntar lu ketahuan katanya gitu. Bang sumpah bang gue pengen mie ayam lapar banget, udah tenang gue beliin, dia udah gue beli mie ayam, es jeruk, udah belum udah kenyang, udah bang udah kenyang, gue udah melek nih, terus dia megang pala gue, sorry ya kata dia, soalnya gue nggak ketemu bini gue, dia mah di Tangerang, gue tinggal di sini. Dia sebulan sekali pulangnya. Kalau itu gue gak nanya kak, gue kan gak pernah nanya, kalau mau orang biarin aja gitu. Enak banget ya punya temen kayak apa, pacar kayak lu, gak pernah nanya, gak pernah kepo. Soalnya gue kan gak setia orangnya, jadi gue gak pernah nanya-nanya. Gue kalau punya pacar lebih dari 1, 2, tapi gue gak mau nanya-nanyain orang, gue udah amat. Terus makanya gue gak berani pacar-pacaran sama orang karena gue emang gak setia gitu kan. Terus habis itu udah kayak gitu, gue ada ini, kata gue bang gue kayaknya mau berhenti kerja deh, masa lu baru 2 bulan udah berhenti sih, karena gue ya udah gue gak bakalan gitu-gitu lagi, enggak, gue kayaknya pengen kerja di klub bang. Klub lebih cocok sama lu ya daripada ngedata ya. Iya, malah gue lu mah pusing ya, nggak cocok ya? juga, gue mah bere-bere begini kak, kayak gue nggak cocok deh begitu-begitu. Nah, terus gue kayaknya gatel kalau nggak megang duit gitu kan, nunggu sebulan, aduh pala gue langsung pusing, masa gue harus ngutang, gue nggak pernah ngutang, gue nggak berani karena gue nggak bisa bayar kan. Terus lu mau kerja di klub nggak salah, iya jadi gue tuh cuma nemenin orang minum doang, terus gue dapat fee sebulan tapi mingguan gue dapet. Hostingan. Iya cuman itu kalau gue lagi mau masuk aja sebenarnya sih harus full, cuman kalau gue lagi masuk aja, cuman gue kalau ada tamu gue nggak masuk nggak apa-apa. Sekali ini berapa say? Sekali nemenin? Ya ada yang fee-nya pego 3,5, ya tergantung kak. Per hari? Iya per malam sampai jam 2, jam 3, tergantung, ada yang ya beda-beda orang sih kadang-kadang yang nyuruh, cuman kayak udah masuk grup gitu kak. Terus habis itu, terus lu resign-nya kapan? Kayaknya 2 hari lagi deh. Lu ngapain kerja kayak gitu, nanti lu pulang pagi. Gue udah biasa, gue di ini nggak cocok udah. Tapi sayang banget lo banyak yang pengen jadi HRD, apalagi ini di bank. Nggak, udah, yang penting gue udah pernah kenal lu juga, terus gaji gue udah jelas juga, makasih banyak aja, ntar gue mau ngajuin resign. Terus besoknya bos gue datang, terus gue bilang, Pak gue mau resign. Kenapa? Kamu kan bagus datanya, udah mati gue, ya lo bukan gue yang ngerjain, anak-anak lu juga yang ngerjain. Terus kamu bagus datanya. iya, terus gue bilang, tapi lu nggak jujur, itu bukan saya yang ngerjain pak. Terus gitu. gini, saya tuh judes kak, judes kalau di tempat kerja. Terus ya cuman itu sih pak kemampuan saya. Tapi kamu bagus banget kerjanya, beneran saya ngeliat di situ malah nggak ada tipek, nggak ada apa, ya udah mati gue juga nggak tahu, gue nggak bawa apa-apa, cuma pulpen doang. Terus habis itu, iya pak nggak apa-apa ya pak, soalnya mau pulang kampung, gue sepikir gitu kak. Habis itu ya udah, emang kalau memang itu yang terbaik, mau jaga orang tua ya nggak apa-apa. Gue bilang jaga orang tua aja, udah gue dari resign itu. Terus beberapa hari gue masuk klub itu kak, masuk klub itu, kata temen gue sih, lu duduk aja, nanti juga ada orang-orang yang mau minum, ya lu basa-basi lah, namanya lu kerja di situ. Terus gue ngapain cuy, ya lu megang bir lah.
kata temen gue gitu. Lo megang bir, terus lo dagang lah nawarin dia. Dari per bir itu lo dapet